Sementara itu, Jampitsus Kejaksaan Agung memastikan pengusutan kasus korupsi BTS 4G Baktikominfo tidak berhenti pada penetapan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka. Jampitsus akan terus mengusut aliran dana korupsi BTS 4G, termasuk adanya dugaan aliran dana ke Partai Nasdem. Terkait dengan aliran dana dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Ya. Kalau nanti ketemu, pasti akan kami sampaikan. Ya. Dan kita akan bahas lebih dalam sore hari ini pemirsa terkait dengan pertanyaannya kemana potensi aliran dana korupsi proyek BTS 4G Baktikominfo ini bermuara. Kabarnya ada yang menuju ke arah salah satu parpol begitu. Sudah bergabung bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman dan pegiat anti korupsi yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama Satria Langkun. Selamat sore Bang Boy, Mas Tama. Halo, selamat sore Fani. Oke. Waalaikumsalam. Ini antara kaget dan gak kaget atau sudah tidak perlu harap-harap cemas lagi ya, terutama untuk Bang Boyamin begitu terkait dengan adanya dugaan aliran dana ini ke parpol, terutama ketika kita membahas adanya satu narasi dari pihak A yang mengatakan ini adalah sebuah bentuk intervensi politik. Di lain pihak yang satu mengatakan tidak ada intervensi atau tidak ada pengaruh dari politik, sementara ini juga sudah masuk ke masa jelang pemilu 2024. Gimana Mas atau Bang Boy menanggapinya? Ya enak sekali kalau begitu. Setiap ada korupsi pasti kan diduga melibatkan pejabat, melibatkan tokoh politik, terus ngomong nggak boleh diproses karena apa? Ini ada kepentingan politik dari lawan politik gitu. Sama dengan ada pencuri 10 orang, yang 2 ketangkep gitu. Terus ngomong, yang 8 tidak ditangkap, jadi saya jangan ditangkap, jangan diproses hukum ya gitu. Sama dengan itu. Rasanya enak sekali di Republik ini kemudian kalau ada dugaan korupsi terus kemudian dikatakan ini ada kepentingan politik dari pihak lain misalnya. Nah, kalau saya sih sebenarnya kalau toh ada gitu sejak awal dulu itu sesuatu yang halal Fani. Ada korupsi ini kan dibongkar pertama dari urutan itu pasti ada persaingan di atasnya. Paling atas ranking 1 kalau terus terbongkar. Nggak ada KPK, Kejaksaan Agung, apalagi Boyamin Maki hebat sekali bisa membongkar atas peran sendiri, itu nggak ada. Pasti ada informasi dari orang dalam yang konteksnya itu persaingan. Persaingan bisa jadi karena saling berebut atau tidak dibagi rata atau pengen menggulingkan terus dia pengen menggantikan. Idealisme itu nomor ranking paling akhir dan prosentasenya nggak sampai 5%. Jadi ya tidak apa-apa, halal aja bagi saya. Kalau toh nanti ujungnya bongkar-bongkaran begitu, ya saya lebih senang gitu. Karena saya itu selalu ngomong tidak punya kewenangan apa-apa, tapi kalau mengadu domba kan boleh. Gitu. Jadi kalau ini nanti ada yang bongkar-bongkaran, ya senang sekali saya kan gitu. Saya tinggal menunggu membuka handphone 24 jam, nanti mudah-mudahan ada yang membocori ke saya, menteri itu atau politisi itu kan gitu kan, nanti tinggal itu aja Pak nih. Makanya kita aja gampang kok. Kelihatan atau katakanlah sudah mulai terbuka begitu, terkuak ya aliran dana sudah disebut, parpolnya siapa, kemudian nggak disebut secara terang-terangan sih, tapi parpolnya sudah bersuara begitu, kemudian kita tinggal melihat apakah memang ada orang-orang yang akan dipanggil dalam waktu dekat. Nah kalau Mas Tama sendiri melihatnya bagaimana gitu, ketika kita melihat sampai dengan saat ini atau menjelang ke sini begitu untuk menelisik aliran dana yang terlibat begitu, aliran dana yang diduga terlibat dalam kasus TPPU, tampaknya memang semakin cukup mudah begitu ya untuk kita lihat muaranya kemana? Iya, tentu saja kalau bicara soal kerugian negara kan kita juga harus dorong upaya pemulihan. Uang yang sudah hilang itu 8,3 triliun lah. Itu hasil perhitungan BPKP yang memang sudah ada metodologinya, dilakukan tidak serampangan, berdasarkan bukti, juga by request. Gitu ya. Artinya ada perkara pidana korupsi, ada request ke BPKP untuk menghitung kerugian negara. Nah, dari kerugian negara yang terjadi kan tentu saja bicara soal kerugian yang hilang. Pertanyaannya, kalau dia hilang, dia pergi kemana? 8,3 triliun misalnya, ada soal kemahalan harga. Pertanyaannya, siapa sih yang bikin harga ini menjadi mahal, sampai bilang kemudian ada markup. Kemudian juga ada yang ada komponen terkait dengan pembayaran BTS yang belum terbangun. Pertanyaannya kok belum dibangun tapi udah dibayar.
Dengan sederhana kita bisa bilang bahwa ini sinyalnya hilang, kira-kira begitu, terus kemudian negara rugi, kira-kira begitu. Nah, jadi nggak kemudian, oh ini soal politik, soal apa, saya melihatnya justru ini murni soal penegakan hukum. Pertanyaannya siapa yang mau bertanggung jawab atas tidak terbangunnya sebuah proyek yang padahal proyek tersebut sudah dibayar. Ini kan sederhana sekali logikanya. Nah, kemudian kalau udah dibayar, itu dibayar kemana? Nah, inilah kemudian yang memang menjadi babak selanjutnya dari upaya menuntaskan kasus BTS ini. Jadi babak selanjutnya itu maksudnya adalah setelah kita bicara soal follow the suspect, nah kita juga harus bicara soal follow the money. Dan ini kemudian juga harus menjadi subjek yang kemudian didalami oleh Kejaksaan Agung, tentu saja dengan melibatkan banyak hal, banyak pihak, termasuk diantaranya adalah PPATK. Oke, menurut Mas Tama sendiri pemerintah cukup gerak cepat ya kali ini? Iya, kalau saya lihat emang cukup cepat ya penanganan perkaranya. Kalau kita lihat kan perkara ini mulai bergulir tahun lalu. Dalam waktu setahun bisa dibayangkan sudah ada 6 tersangka dan sudah ada pejabat ofisial di tingkat high rank gitu ya, yang paling tertinggi lah posisinya sebagai menteri, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang melakukan itu bukan badan seperti KPK yang memang dia dianggap sebagai integrity body, tapi Kejaksaan Agung. Yang juga memang Jaksa Agung ini kan juga pejabat setingkat menteri. Ini menurut saya juga salah satu hal yang kita harus apresiasi, dan tentu saja saya menilai ini adalah upaya kejaksaan untuk bersih-bersih di pemerintahan. Kalau ada yang bilang ini masalah politik, bisa diintervensi dan lain-lain, kita juga harus jelaskan gimana perkara Juliari Batubara sebagai mensos yang juga misalnya kader partai dari partai pemenang pemilu, dari PDIP gitu. Bisa-bisanya dia juga diproses, tapi kan tetap diproses kira-kira begitu. Jadi saya rasa soal politik itu boleh-boleh aja, setiap orang punya pandangan. Saya berpandangan ya corruption is the dark side of politics. Justru korupsi ini adalah sisi gelap dari politik. Kalau dia benar, negara jalan dengan baik. Kalau dia ngawur, uang yang diambil, dinikmati pihak tertentu, maka dia harus ditindak secara hukum. Kira-kira begitu, Pak. Jadi ya tidak bisa menafikan akan selalu ada hubungannya begitu ya antara korupsi dengan politik. Iya, saya setuju itu ada istilah corruption is the dark side of politics. Jadi isi gelapnya lah itu, isi gelapnya dari politik. Kalau kamu nggak benar, ya kamu korupsi, kan gitu. Kalau kamu benar, negara ini kamu jalani dengan benar, karena kan tujuan politik itu adalah merubah, membangun negara, membangun negeri ini gitu. Program, kebijakan dan lain-lain. Tapi kalau kemudian ada korupsi di situ, itu merupakan sisi gelap. Jadi itulah yang perlu diberantas. Saya nggak demikian, Pak. Kayak Star Wars ya, yang berarti masuk ke sisi gelap berarti itu kena korupsi begitu ya, the dark side. Jadi ada gini Pak nih, namanya politik itu kan memang ada lawan, ada kawan, kan gitu. Kalau istilahnya kalau tidak mau diajar korupsi, ya jangan korupsi gitu. Karena potensi saling berkelahi itu ya di politik ini gitu. Jangankan dengan partai yang berbeda, satu partai aja bisa berkelahi. Misalnya DPRD yang telah terpilih gitu. Yang justru musuh pertama kali itu adalah nomor di bawahnya, berharap PAW. Jadi berharap kalau korupsi mudah-mudahan ketangkep KPK atau ketangkep Kejaksaan Agung, bawahnya akan naik gitu loh. Jadi ini jangan dikira lawan politik aja, kawan politik pun pada posisi mengincar juga, bupati, wakil bupati, wakilnya yang mengincar gitu. Jadi sederhana kata kuncinya, kalau masuk politik jangan korupsi karena Anda akan jadi bahan tembakan paling mudah. Termasuk yang ini, dan yang ditembak tampaknya juga sudah bersuara begitu, sudah bikin barrier atau katakanlah defense mechanism sendiri gitu yang Bang Boy lihat ketika ya lagi-lagi yang sebelah begitu yang merasa ditembak ini mengatakan ini adalah cobaan dari Yang Maha Kuasa gitu. Ini ada jadi presiden tersendiri nggak sih terhadap bagaimana elit politik kita gitu memandang penegakan korupsi? Ya, gini loh, aku itu politisi orde baru. Aku ini politisi orde baru Partai Persatuan Pembangunan. Tahun 97 sudah DPRD Solo ketika masih mahasiswa. Dan sampai sekarang tetap P3. Ketika Romi ditangkap, apa yang saya katakan? Ya harus diproses hukum. Gitu. Jadi tidak ada persoalan apa-apa bagi saya gitu memang. Dan justru saya, kalau ini momentumnya lebih hebat lagi, kalau memang betul-betul ini mengalir ke partai politik, saya ingin melihat dan mengawal nanti partai politik itu dibubarkan karena menerima dana aliran dari sebuah tindak pidana, apalagi korupsi gitu. Biar besok lagi partai-partai ini berhati-hati gitu. Jadi ini saya akan ambil momentum ini, saya kawal betul, dan saya ingin melihat kalau gambarannya nanti sampai
sebenarnya saya Fani berdebat-debat itu setelah clue saya, karena saya sudah punya gambaran itu kapan ini meledaknya kan, sebenarnya kan gitu. Nah, bahkan sampai saya target tertinggi saya kalau memang ada partai politik yang menerima aliran dari hasil korupsi partai apapun, saya akan kejar untuk dibubarkan biar jadi pengingat kita semua bagi pentolan-pentolan partai politik, bagi politisi, jangan korupsi lagi karena Anda akan dibubarkan. Jadi saya punya gambaran itu sudah 10 tahun yang lalu ada dugaan partai politik yang menerima aliran dana itu, satu harus dianulir kemenangannya, kedua dibubarkan. Sesuai undang-undang bisa kan? Sesuai undang-undang bisa kan? Ya. Oh iya, memang begitu, memang aturannya begitu. Partai politik yang dibiayai dari hasil kejahatan ya dibubarkan konsekuensi tertingginya, dan perolehannya dinyatakan dibatalkan, kemenangannya lah, artinya kemenangan bisa 2%, 4%, 10% yang diperoleh pemilu dianulir gitu sampai level itu. Dan ini saya meskipun ini rasanya sakit, harga yang harus kita beli terlalu mahal, tapi ini untuk kebaikan negeri ini harus kita lakukan, Pak. Yes. Walaupun ya lagi-lagi kalau misalnya terkait dengan perspektif ekstrim atau tidak ekstrimnya, ya kita harus melihat bagaimana aturan hukum yang berlaku di negara ini tanpa pandang bulu. Nah Mas Tama, kalau misalnya itu terjadi begitu ya, sekaligus kita sedikit singgung mengenai politik dan juga dinamika jelang pemilu 2024 begitu. Seperti inikah memang citra yang dicita-citakan terkait dengan bagaimana pesta demokrasi menghasilkan parpol-parpol yang harusnya bersih gitu dan taat sama aturan? Ya, kalau saya melihatnya, melepaskan ya bahwa ini adalah soal penegakan hukum, nggak ada urusan dengan politik. Kalau ada yang bilang, oh ini masalah politik, ada intervensi, justru saya menganggap itu adalah upaya untuk mempolitisasi upaya penegakan hukum. Karena itu beda urusan. Sekarang kan sederhana aja. Ini ada kerugian 8,3 miliar. Proyek triliun, Tama. Uang, triliun. Koreksi. Triliun, 8,3 triliun. Uangnya sudah dibayar, tapi proyeknya belum jadi. Kan pertanyaannya siapa yang mau tanggung jawab? Terus tiba-tiba ada yang dengan sederhana bilang, ini masalah politik karena dukungan capres dan lain-lain. Ini nggak ada urusannya. Ini sesimpel uang 8,3 triliun, itu siapa yang tanggung jawab? Nah, saya melihat bahwa inilah bagian yang memang harus dikejar. Di negara-negara maju itu sudah muncul yang konsep-konsep seperti player gaming gitu ya. Jadi ketika ada uang yang hilang itu coba dikembalikan, kemudian perkaranya kita bisa pertimbangkan lah. Jadi memang orientasinya itu uang 8,3 triliun itu kemana? Siapa yang menikmatin? Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalaulah kemudian dia menggunakan undang-undang tindak pencucian uang, maka potensi tadi hukuman kepada korporasi bisa berujung pada pembukuan atau pembubaran. Nah kan pertanyaannya, selain dia individu, ada juga yang bisa dihukum adalah korporasi. Contoh misalnya dalam perkara Hambalang, gitu ya, ada perusahaan-perusahaan yang dihukum secara korporasi. Dia dibekukan dan kemudian dia diharuskan membayar denda. Nah, pertanyaannya, korporasi itu apa? Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terjadi pelebaran definisi dari korporasi. Yang korporasi kita pahami kan, oh dia harus punya akta, bentuknya apakah dia yayasan kah, perusahaan kah, dan lain-lain. Dan ternyata dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dia nggak perlu yang punya akta, dia nggak perlu punya badan hukum. Yang penting dia terorganisir, mengatur kekayaan di sana, kemudian juga punya tujuan organisasi yang sama. Nah pertanyaannya, partai politik punya ART masuk nggak? Ada kan? Ya, ada. Apalagi partai politik. Aku tambahin, Tama. Nah, justru sekarang, Tama, justru partai politik itu sekarang berbadan hukum di Kementerian Hukum HAM. Nah, iya kan terdaftar. Maksud saya, dia yang tidak berbadan hukum aja, sepanjang dia mengelola uang-uang hasil kejahatan, menerima, menikmati, menyalurkan, mentransmisikan, dan lain-lain, dia bisa menjadi objek. Apalagi kalau dia yang berbadan hukum, itu kan lebih mudah terikat sama hukum ya. Mungkin memang tantangannya ada undang-undang lain, yaitu undang-undang parpol. Karena kalau kita bicara soal pembubaran, tentu ranahnya tidak bisa hanya putusan pengadilan. Dia harus masuk ke mekanisme di MK dan lain-lain. Tahapannya memang lebih panjang dan lebih berat lagi begitu. Karena meskipun partai politik masuk dalam ranah korporasi, dia tetap harus lewat mekanisme di MK dan dia juga tunduk pada yang namanya undang-undang partai politik. Tapi apapun itu, kita berharap kejaksaan tetap serius, dia fokus pada membersihkan pemerintah, mengembalikan kerugian negara, jadi mudah-mudahan tidak kemudian terganggu
dengan istilah ini proses politik, dan kita juga berharap kejaksaan tetap profesional, begitu ya. Ada bukti, periksa, ada bukti, proses, kira-kira begitu. Mohon maaf, Fani. Monggo. Ya, saya sudah ada janji dengan TV lain, sejak tadi malam, saya harus segera pamit, tapi intinya bahwa kita harus berdewasa dalam bernegara. Kalau ini korupsi diomongkan politik, ini jadi kanak-kanak. Nah, inilah yang posisi inilah saya hanya mengharapkan semua politisi itu berdewasa dalam proses-proses bertata negara dan juga negara hukum. Jadi tolong urusan hukum adalah hukum, tidak perlu dipolitisasi. Itu justru malah memperlihatkan kita semua jadi kanak-kanak. Ya gitu. Terus clue berikutnya adalah kira-kira ya ada aliran 1 triliun lah kira-kira gitu, Fani. Dan kedua, nanti supplier baterainya yang mahal itu siapa? Itu aja clue-nya. Makasih, saya mohon pamit, Fani. Clue-nya tuh sangat menggoda begitu untuk digali, tapi karena sudah janji duluan dan kita harus mendapati janji, jangan seperti politisi-politisi yang suka miss gitu mendapati janji. Kita sudahi dulu dialog kita sore hari ini. Terima kasih sebelumnya Bang Boyamin Saiman dan juga Mas Tama S. Langkun dalam MNC News Now sore hari ini. Kita akan gali lagi sama-sama terkait dengan bagaimana aliran dana ini menuju parpol, dan kalau betul menuju parpol, siapa yang menerima dan digunakan untuk apa, serta tentunya siapa yang akan bertanggung jawab terkait dengan kerugian negara 8,3 triliun rupiah tersebut.